Oi sob, lagi di rumah aja nih. Mau ganti laptop? Mending rakit PC. Repot. Kenapa nggak coba AIO aja? Kadang saya tuh suka bertanya ya sama diri sendiri, kenapa AIO ini tuh nggak begitu dilirik sama pasar Indonesia? Pilihannya tuh seakan cuma dua, ya kalau kagak pilih laptop, mending rakit PC. Padahal menurut saya AIO ini tuh ngasih beberapa hal yang nggak bisa dikasih PC ataupun laptop. Jadi inilah alasan kenapa kamu mending pilih AIO daripada beli laptop atau ngerakit PC selama masa work from home ini. Alasan pertama, kagak ribet. Sesuai sama namanya, yaitu AIO yang artinya all in one. Jadi kita tuh dapat semuanya. Layar, CPU, GPU, RAM, storage, speaker, webcam, bahkan keyboard sama mouse-nya ini tuh udah datang sepaket. Apalagi AIO yang kita pakai ini yaitu Asus Zen AIO 24A 5400. Itu tuh punya desain yang industrial banget gitu. Ngantor banget gitu auranya. Beda sama PC yang kita tuh harus punya pengalaman tentang spek dulu buat ngerakitnya. Dan tentu ya harus punya waktu tambahan gitu buat ngerakit dan hunting speknya. Kalau dibandingin sama laptop, ini tuh hampir mirip lah ya, sama-sama langsung beli gitu ya. Tapi kalau konteksnya WFH, kita tuh nggak butuh baterai yang tertanam di dalam laptop. Dan nggak ada coy laptop yang punya display segede AIO ini. Ini tuh lebih nyaman buat ngerjain kerjaan kantor. Alasan kedua adalah rapih, tanpa harus repot sama kabel manajemen. Mouse dan keyboard yang disertakan itu juga udah wireless dan matching sama displaynya. Kabel yang ada di sini tuh cuman kabel power doang. Mana estetik banget gitu kaki dari AIO ini, asimetris gitu. Saya tuh suka ya desain kayak begini. Mungkin pertanyaannya, bisa nggak sih kita dapet desain rapih kayak begini di PC ataupun laptop? Sulit, terutama untuk laptop. Kagak bisa kita apa-apain tuh karena udah ada keyboard sama trackpadnya udah nempel ya. Kalau PC tentu kudu punya skill tambahan buat ngurus kabel manajemen dan nambah kabel lain buat aksesoris tambahan lain, misalnya kayak webcam gitu ya. Nah, biar lebih elegan, kita tuh bisa loh nempelin AIO ini tuh di dinding layaknya TV karena udah ngedukung bracket VESA mount. Damn, clear banget kan desainnya? Alasan terakhir adalah kemudahan mengakses I/O port. Well, kalau bagian ini sebenarnya juaranya itu laptop sih, karena dia tuh memang didesain untuk kemudahan akses karena diperuntukkan untuk penggunaan mobile. Biasanya port terletak di samping dan mudah untuk digunakan kalau di laptop. Kalau AIO, I/O portnya tuh terletak di bagian belakang bawah. Raba dikit, langsung colok. Raba dikit, langsung colok. Nggak repot-repot amat dan tetap rapih. Kalau PC ya tergantung kalian pakai casing kayak gimana sih. Biasanya sih lokasi portnya paling banyak ya di bagian belakang. Buat ngaksesnya tentu nggak semudah di laptop ataupun di AIO. Itu dia 3 kelebihan kalau kamu pakai AIO PC. Saya ngomong gini bukan artinya mending AIO ya, cuman kayak udah jengah aja gitu. Review laptop atau bahkan HP sekalipun, isi komentarnya tuh ya pasti ada aja gitu yang nulis, "Bang, mending merakit PC bang." Padahal masing-masing tipe produk itu ada karena skenario yang berbeda. Pilih laptop jika memang kamu biasa kerja mobile gitu di rumah, terus di kantor atau di cafe gitu. Bebas, karena laptop memang didesain untuk itu. Untuk bisa digunakan meski ditaruh di paha. On your lap, makanya namanya laptop. Sementara PC rakitan itu punya kelebihan di fleksibilitas. Lo tuh bisa naruh spek apa aja sesuai kebutuhan, keinginan, ataupun budget. Mau RAM berapa keping, berapa giga, casingnya kayak gimana, GPU-nya mau sepowerful apa. Itu tuh kita tuh bisa milih. Yang pada akhirnya tuh ya kita dapetin adalah spek dengan performa terbaik dengan harga seoptimal mungkin. Inilah kenapa orang-orang tuh seneng buat ngerekomendasiin, "Bang, mending ngerakit PC aja," gitu. Tapi ya mereka tuh nggak menghitung seberapa besar pengetahuan kamu tentang spek, soket, kabel manajemen, airflow manajemen, dan belum lagi di pairing sama aksesoris lainnya kayak monitor, keyboard, mouse gitu, bahkan webcam kalau perlu. Ada banyak yang harus kamu tahu sebelum ngerakit PC. Kalau nggak tahu ya ada jasa pembuatannya sih, tapi tentu ya ada ongkosnya lagi. Jadi ya harganya tuh nggak begitu mending lagi gitu. Saya ngomong gini juga ada aja alasan dari anak-anak mending gitu. Ya minta saudara aja lah bang gitu, temen yang ngerti lah, minta bantuan gitu. Belajar sendiri, jangan males, banyak deh. Menarik emang, dan saya tarik itu kupingnya.
Maka dari itu, beberapa brand bahkan menawarkan PC yang sudah dirakitin. Asus sendiri tuh punya seri PC gaming atau seri ProArt buat content creator. Tapi kalau buat kerja di rumah dan nggak ribet dan nggak makan space, paling bener itu ya AIO. Untuk produk yang saya punya ini yaitu Asus Zen AIO 24A5400 tuh emang diperuntukkan buat kerjaan kantor dengan sedikit kebutuhan grafis kayak PowerPoint atau grafis-grafis 3D ringan. Karena dia tuh udah pakai Intel Core i7 10510U dan GPU Nvidia GeForce MX 330. Hasilnya ya skor benchmarknya buat game itu ya nggak tinggi-tinggi amat sih, karena memang bukan diperuntukkan buat gaming. Tapi buat gaming ringan kayak Fall Guys atau bahkan Genshin Impact, dia tuh bisa aja asal settingannya tuh direndah aja ya. Tapi buat ngerjain Word, Excel, PowerPoint, dia tuh cukup flawless ya, karena i7 itu memang diciptakan untuk ini, buat kerja. Layar 24 inch Full HD dengan panel IPS ini juga lebih dari cukup untuk kebutuhan kerjaan. Bisa sekalian buat nonton karena minim glare dengan warna sRGB 100%. Storage-nya juga cukup, ada beberapa varian sih, tapi yang saya pakai ini adalah yang SSD 512GB dengan harddisk 1TB. Webcamnya standar, 720p, nggak bagus-bagus amat, tapi mic-nya oke loh. Ada varian lain yang masih pakai optical drive DVD writer, tapi saya nggak butuh, jadi saya nggak milih varian itu ya. AIO ini nggak satu model doang kok sob, kita juga bisa milih sesuai kebutuhan, meski ya terbatas sih pilihannya. Untuk I/O portnya ya biasa aja, ada HDMI in kalau mau pakai layarnya sebagai display, satu HDMI out buat nambahin layar misalnya, ada 3 USB Type A sama RJ45 buat LAN. Yang oke itu dia tuh udah mendukung Wi-Fi 6. Jadi bisa mengoptimalkan internet kantor 500 Mbps-nya sobat HP. Ya sombong. Nggak perlu narik kabel kayak PC-nya Omir gitu. PC cupu memang itu. Sekali lagi ya, video ini dibuat bukan buat nyuruh kalian untuk lebih milih AIO aja daripada beli PC. Saya tuh cuma nyaranin untuk membeli sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak mau ribet sama spek dan rakit-rakit selama WFH di rumah, ada baiknya untuk pilih AIO. Mau beli laptop aja juga boleh, terserah. Yang penting kamu sehat dan bahagia sob. Itu udah lebih dari cukup buat aku. Tetap hidup ya di 2020.